Kadang-kadang ada yang juga nahan kencing. Nah itu mungkin bisa ke arah karena akibat dari gangguan dari ginjal mungkin. Kalau awal-awal jangan ke tukang urut, tapi misalnya mau dipijat sama keluarga sendiri pelan-pelan sih nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya? Bertemu dengan saya, Kiki, dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Podcast kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2023 yang lalu. Sebelum itu, boleh dong saya minta kawan bisa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan bel notifikasi agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lainnya. Tema Hari Lansia Nasional tahun ini adalah Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Seperti yang kita tahu, semakin lanjut usia kita akan semakin banyak keluhan yang tubuh kita rasakan. Seperti contohnya hipertensi, diabetes mellitus, lalu nyeri sendi, nyeri otot, dan masih banyak keluhan lainnya. Nah, podcast kali ini kita akan membahas salah satu keluhan yang sering dialami oleh pasien-pasien lanjut usia, yaitu seluk-beluk low back pain di mata rehabilitasi medik. Untuk itu telah hadir bersama kita Dr. Alvin Windarjati Wioso, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo, selamat datang Dr. Alvin. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum, kawan bisa. Kabar baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Dr. Alvin SPKFR, izinkan saya memperkenalkan profil singkat pelayanan rehabilitasi medik di RSUD Dungus. Rehabilitasi medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh penyakit atau cedera melalui intervensi medik, keterapian fisik, dan rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Pelayanan rehabilitasi medik di RSUD Dungus terdiri dari tim yang dipimpin oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitatif sebagai koordinator dalam melakukan asesmen, membuat program terapi, evaluasi, dan juga menentukan target fungsional dari pasien. Kemudian ada fisioterapis yang berperan untuk memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual maupun menggunakan peralatan. Layanan rehabilitasi medik di RSUD Dungus dilakukan melalui pendekatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada pasien sejak usia 0 tahun sampai dengan lanjut usia. Oke, sekarang mari kita masuk dalam sesi tanya jawab dengan Dr. Alvin SPKFR. Oke. Tadi kan disebutkan ya dokter kalau layanan rehabilitasi medik itu bisa dilakukan pada pasien sejak usia 0 tahun sampai lanjut usia. Itu kan berarti sama dengan sepanjang rentang kehidupan manusia gitu, dok. Tapi sebenarnya bidang pelayanan apa saja dokter yang bisa dilayani oleh rehabilitasi medik? Monggo. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk bidang pelayanan dari rehabilitasi medik ini bisa mencakup dari seluruh mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia. Jadi sebenarnya dari bidang pelayanan yang paling sering kita dapatkan memang dari polisaraf, kemudian ortopedi dan anak, ya. Tapi juga tidak luput misalnya dari THT, misalkan ada dari karena sinusitis atau misalnya mungkin bisa juga dari obgyn, bahkan dari urologi pun juga bisa, ada yang beberapa kita bisa tangani. Oke, berarti memang luas sekali dokter ya yang bidang pelayanan yang biasa ditangani oleh rehabilitasi medik. Nah, salah satunya ini low back pain ya dokter yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya apa sih itu dokter low back pain? Jadi kalau low back pain itu sendiri mungkin orang di sini lebih menyebutnya sakit boyok, Ya. gitu. Ya, jadi sebenarnya memang
nyeri yang timbul di sekitar area dari nyeri punggung bawah, ya. Low back pain sendiri sebenarnya istilah dari luar, artinya sama, nyeri punggung bawah. Tapi ada juga yang misalkan di sini kadang-kadang ada yang bilang nyeri pinggang, itu juga masih termasuk low back pain. Gitu. Oke, berarti cuma di area punggung bawah. Kalau punggung tengah sama atas itu bisa masuk low back pain atau yang lain, dokter? Ya, biasanya kita menyebutnya bukan low back pain tapi back pain Oh, saja. back pain-nya Ya, saja. jadi, Oke, ya. Kalau untuk penyebab dari low back pain itu sendiri biasanya dari apa saja, dokter? jadi sebenarnya kalau penyebabnya itu bisa dibilang dibagi dua sebenarnya. Jadi satu itu yang karena mekanik. Jadi kalau mekanik ini diakibatkan dari ada 3 organ biasanya. Dari tulang punggung, terus saraf di sekitar tulang punggung, ya, susunan saraf pusat, dan juga dari ototnya. Jadi dari ketiga itu biasanya yang menyebabkan low back pain yang akibat dari mekanik. Nah, kalau yang non mekanik biasanya itu bisa macam-macam, bisa karena infeksi atau kanker, juga bisa misalnya karena gangguan abdominal, misalnya perut atau misalkan ginjal juga bisa terjadi. Oh gitu, oke. Tapi kalau mamanya orang awam nih, dok, ya, biasanya kalau mamanya ada yang mengeluh nyeri pinggang, kan sering ada celetukan, oh kurang minum tuh mesti gitu. Itu sebenarnya ada pembeda nggak sih, dokter, nyeri pinggang yang karena kurang minum sama nyeri pinggang yang karena dokter sebutkan tadi? Ya, jadi kalau misalkan kurang minum, sebenarnya kalau nyerinya mungkin bisa sama ya. Iya, mirip kan Ya, biasanya. karena mirip-mirip. Tapi penyebabnya itu yang biasanya kita bedakan. Kalau misalnya memang kurang minum, sudah jelas kita misalnya kita tanyakan pada pasien, ternyata memang kurang minum sehari-hari, banyak duduk, kadang-kadang ada yang juga nahan kencing. Nah, itu mungkin bisa ke arah karena akibat dari gangguan dari ginjal mungkin, apa itu ada batu atau yang lain gitu. Berarti itu bisa masuk ke yang non mekanik tadi, Iya, ya, dokter? gitu. Oke. Jadi kalau misalkan yang mekanik sendiri biasanya yang paling sering biasanya ya karena aktivitas, mungkin aktivitas yang berat, apa itu karena angkat-angkat, atau mungkin sering dalam posisi yang kurang bagus, misalnya depan komputer, ya duduk lama gitu, biasanya belum tentu pastikan setiap orang pasti tegap terus gitu, nggak mungkin. Jadi kadang-kadang ada yang salah posisi gitu, itu bisa menyebabkan low back pain juga. Jadi kayak lifestyle gitu bisa mempengaruhi Iya. ya, dokter, ya. Apalagi kalau kemarin kan sempat pandemi kan, jadi sempat apa-apa kan online semua, itu juga bisa menyebabkan low back pain berarti ya, dokter, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau untuk penderita LBP, dokter, biasanya diderita di rata-rata usia berapa, dokter? Apakah benar usia lanjut atau kakek-kakek, nenek-nenek yang lebih beresiko untuk terkena low back pain? Ya, jadi sebenarnya memang kalau dari penelitian sudah terlihat bahwa usia 50 ke atas itu yang memang paling rentan yang terkena low back pain. Tapi tidak ada kemungkinan kalau di bawah itu bisa terjadi juga. Apalagi usia-usia produktif yang misalnya sekitar 20-30 yang banyak kerja, itu juga bisa terjadi. Bahkan pada anak-anak pun ada juga yang bisa terjadi low back pain, ya. Tapi memang itu jadi salah satu bendera merah, red flag ya kita bilang. Jadi itu yang benar-benar yang kita harus perhatikan kalau misalnya terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya low back pain ini bisa diderita siapa saja? Ya, betul. Oh, hati-hati ya kawan, bisa di rumah. Ternyata nggak cuma usia lanjut nih yang rentan LBP, yang saya ini udah 30 tahun berarti juga bisa terkena low back pain. Tapi berarti ada faktor risiko atau pemberat, dokter, untuk membuat seseorang ini menderita LBP lebih cepat? Jadi kalau pemberat mungkin aktivitas terutama sih ya. Aktivitas dan lifestyle sehari-hari. Jadi misalkan kalau pekerjaannya terutama yang bisa kita lihat memang banyak angkat-angkat sehari-hari, apakah itu mulai dari yang ringan sampai berat sekali, dan berapa durasi lama dia angkat dan berapa beratnya yang dia angkat, ya. Dan posisi tertentu, misalnya dia banyak bungkuk waktu kerja atau gerakannya tertentu yang mengakibatkan kencang dari otot-otot dari punggung bawahnya. Tuh. Siap.
Sedangkan untuk penanganan pertama dokter, kira-kira ada tidak ya penanganan pertama yang bisa dilakukan di rumah ketika nyeri pinggang ini muncul? Ya, jadi biasanya kalau penanganan pertama yang kita anjurkan memang seperti cedera pada umumnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada cedera, apakah dia terbentur atau mungkin tiba-tiba sakit, ya. Jadi sebenarnya pertama itu istirahat dulu, ya. Ambil posisi yang paling enak, ya. Kemudian yang bisa kita anjurkan adalah pertama dikompres dulu dengan yang dingin, bukan yang hangat, ya. Jadi memang paling bagus itu kalau ada cedera atau nyeri pas awal mula harus dingin dulu, ya. Jadi bisa berupa es, ya. Misalnya es batu kita bisa hancurkan dulu, dimasukkan plastik, kemudian diberi lagi kain atau waslap itu baru ditempelkan di area yang nyerinya, ya, gitu. Nah itu biasanya yang kita bisa tangani pas awal. Kalau misalnya dalam beberapa hari dengan penanganan istirahat dan sering dikompres setiap hari, itu kalau misalkan sampai 3-4 hari tapi nggak ada perubahan, mungkin baiknya berobat dulu ke dokter. Berarti dicoba kompres dingin dulu 3-4 hari nih dokter. Itu kompresnya kira-kira berapa lama dokter? Nah kalau kompres biasanya kita anjurkan tidak boleh lebih dari 15 menit. Tapi boleh dilakukan sering-sering. Jadi sehari sebenarnya boleh sampai 4, 5, 6 kali dilakukan. Tapi memang tiap kali mau kita kompres itu ada jeda 2 jam. Gitu. Oke. Jadi kalau namanya dikasih balsem, dikasih yang hangat-hangatan atau mungkin dipijat malahan itu boleh nggak dokter? Jadi kalau balsem sama yang hangat-hangat boleh, ya. Tapi kalau misalnya yang balsam hangat gitu maksud saya. Tapi kalau misalnya yang kompres hangat dengan air hangat, pada awal mula sakit baiknya tidak. Jadi tetap kompres dingin. Tapi kalau balsam tidak apa-apa. Dan kalau pijat sebenarnya kalau misalkan kadang-kadang adanya pasien pingin langsung ke tukang urut gitu langsung diurut. Nah karena di daerah punggung ini sebenarnya rentan kejadian misalnya dari saraf sama tulangnya yang bisa berakibat fatal. Jadi lebih baik kalau awal-awal jangan ke tukang urut, tapi misalnya mau dipijat sama keluarga sendiri pelan-pelan sih nggak masalah. Oke, jadi kalau pijatnya pelan-pelan masih nggak apa-apa. Ya, Oke, siap. Tapi kalau namanya kita orang awam kan biasanya kalau ada nyeri paling gampang atau paling cepat kan minum pereda nyeri ya dokter ya, anti nyeri. Itu sebenarnya berbahaya nggak dokter untuk kalau minum obat nyeri setiap nyeri pinggangnya muncul atau low back pain-nya muncul? Ya, jadi kalau pereda nyeri misalnya seperti paracetamol yang biasa atau ibuprofen gitu, boleh sebenarnya dikonsumsi selain dari tadi saya bilang untuk dikompres, ya. Jadi ya kita lihat juga selama sekitar 3-5 hari itu, ya. Kalau misalnya memang belum ada perubahan atau malah makin sakit, nah itu baiknya konsultasi ke dokter. Berarti sekalian tadi bisa saya simpulkan dilakukan kompres dingin, lalu kemudian bisa dicoba kompres hangat sekitar 3-4 hari. Tapi kalau umumnya hari kelima masih ada nyeri, berarti itu sudah tanda-tanda harus berobat ke rumah sakit nggih dokter nggih? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Kalau namanya sudah periksa atau konsultasi ke Polirehab Medik, itu biasanya kalau di RSUD Dungu sendiri terapi yang diberikan apa dokter untuk penderita low back pain? Ya biasanya yang kami bisa lakukan di Polirehab Medik itu biasanya kalau ada low back pain biasa kita berikan antara beberapa modalitas alat yang kita bisa berikan. Pertama bisa TENS, yaitu ada kayak getaran atau setruman. Kemudian bisa dengan penghangatan, itu ada beberapa alat, kita ada infrared, SWD atau MWD. Nah itu biasanya tergantung dari pasiennya yang kita berikan. Jadi biasanya memang dikasih hangat atau TENS tadi ya dokter yang digetar itu ya. Oke. Nah, jika kawan bisa di rumah ada yang mengalami keluhan, nyeri dan gangguan gerak dan fungsi, tidak harus sakit pinggang atau low back pain, bisa aja mungkin nyeri leher atau nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri bahu. Dan kebetulan kawan bisa berdomisili di area Madiun dan sekitarnya, kawan bisa nih langsung ke RSUD Dungus, terutama ke Polirehab Medik. Pelayanan rehab medik dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi sampai pukul 3 sore. Oke.
Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih dokter. Untuk low back pain sendiri ini bisa dihindari nggak sebenarnya dokter? Soalnya kan semuanya kan kayak kemungkinan besar beresiko untuk low back pain. Nah sebenarnya bisa dihindari nggak dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dihindari kemungkinan besar tidak ya gitu. Tapi sebenarnya kita bisa meminimalisir terjadinya itu low back pain. Dengan satu cara itu memang yang paling baik adalah olahraga sebenarnya. Jadi dengan penguatan dari otot-otot terutama yang perut sama punggung, nah itu bisa melindungi paling tidak untuk area punggung bawahnya lebih kuat, jadi tidak gampang untuk terjadi cedera. Oke. Jenis olahraganya ada olahraga tertentu dok? Nggak dok? Atau ya olahraga ringan aja gitu? Sebenarnya yang spesifik untuk olahraga yang untuk meningkatkan kekuatan dari otot-otot biasanya memang senam lantai atau yang kayak aerobik atau seperti yoga kayak gitu juga bagus ya. Jadi walaupun memang misalkan ada orang-orang pasien-pasien yang suka olahraga tertentu, futsal, tenis atau badminton, tapi memang itu tidak langsung meningkatkan kekuatan otot dari daerah tertentu tuh ya. Jadi memang kalau misalnya khusus untuk daerah punggung bawah memang harus fokus ke situ. Oke, fokus ke penguatan perut sama otot punggung bawahnya ya. Oke. Lalu dokter tadi kan disebutkan penyebab tersering terjadinya low back pain kan karena lifestyle, kayak duduk lama atau di depan komputer lama, di depan layar monitor lama. Nah, berarti kan ada sedikit banyak pengaruh furniture ya dokter ya dalam terjadinya kasus low back pain. Nah, itu ada saran nggak dokter? Kursi yang seperti apa mungkin, atau mungkin lingkungan kerja yang seperti apa, atau kasur yang seperti apa yang bisa mencegah atau mungkin sedikit mengurangi nyeri pada low back pain? Ya, kalau sebenarnya kalau misalkan untuk bagi pekerja yang kantoran yang memang di belakang meja terus-terusan setiap hari, memang yang paling penting itu sebenarnya kursi, mungkin kursi seperti saya seperti ini sudah cukup, memang bisa mensupport untuk daerah punggung bawahnya ya. Yang ada sandarannya gitu dokter ya. Dan tapi yang paling penting itu ergonomis dari meja dan kursi. Jadi seharusnya nggak boleh mejanya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itu pun juga kursinya. Jadi memang harus sesuai. Misalnya seperti ini, tangan saya kan pas. Misalnya kalau pas saya duduk tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah itu bisa mempengaruhi juga nanti untuk low back pain. Ya. Jadi kalau misalnya meja atau kursinya ada yang lebih tinggi, mungkin disesuaikan ya, jadi supaya bisa mengurangi terjadinya itu. Nah selain itu juga posisi tubuh, kalau misalnya memang yang paling bagus itu agak senderan atau tegap ya. Itu jadi tidak boleh misalnya memang pasti lama-lama capek terus kita losor gitu ya, capek tapi nggak apa-apa sebentar aja terus nanti tegap lagi gitu, tapi nggak boleh miring terlalu lama, itu nanti mengakibatkan low back pain juga. Gitu. Kalau untuk kasur mungkin dokter? Kalau kasur sebenarnya tidak boleh yang terlalu empuk sebenarnya. Jadi malah harus agak keras dikit. Gitu. Tapi kalau di lantai, tidur di lantai gitu? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Malah makin lama nanti takutnya malah makin kencang otot-otot dari itu. Kalau terlalu keras juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang sedang-sedang saja nih dokter ya. Oke, siap. Tadi kan disebutkan kalau bisa duduknya yang tegap. Berarti kalau seumpamanya penggunaan korset dokter itu bisa membantu dalam pasien penderita low back pain berarti ya dokter ya? Ya, jadi sebenarnya memang kadang-kadang ada yang kita anjurkan memang untuk korset ya. Ada beberapa korset yang kita bisa pakai. Ada yang misalnya yang untuk awam kadang-kadang ada yang nggak pakai besi di bagian belakangnya ya. Jadi sebenarnya itu udah cukup ya. Bisa memakai seperti itu, atau yang kayak biasanya kalau ibu-ibu kan punya kayak stagen. Nah, itu juga bisa dipakai sebenarnya. Jadi sebenarnya itu untuk mendistribusi dari tekanan dari belakang ke depan sama samping. Jadi semuanya tidak salah satu menimbulkan kencang dari otot-otot. Ya. Jadi bebannya dibagi gitu semua, ya. Oke, siap-siap.
Terakhir nih dokter, adakah pesan dan saran dari dokter Alvin untuk kawan bisa di rumah yang belum mengalami atau mungkin bahkan sudah mengalami low back pain? Monggo. Iya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya saran dari saya, memang kalau misalkan sudah terjadi low back pain, apakah itu baru saja atau sudah lama, dilihat apakah dengan kompres dingin beberapa hari apakah berkurang. Kalau mulai berkurang berarti ada respon yang baik. Nah, kalau misalnya masih belum berkurang selama lebih dari 1-2 minggu, nah itu memang yang harus langsung terapi biasanya. Nah, tetapi ada juga beberapa yang red flag yang saya bilang tadi yang harus diperhatikan. Jadi misalkan anak-anak yang kalau low back pain itu salah satu red flag karena kemungkinan bisa apakah itu skoliosis yang tulang punggungnya bengkok, terus kemudian kalau misalnya terjadi habis tabrakan, nah itu juga harus langsung diperiksa, tidak usah ditunggu-tunggu ya. Selain itu misalnya yang biasanya red flag lainnya keringat malam atau misalnya berat badan turun drastis yang tidak disengaja, nah itu juga baiknya langsung diperiksa karena memang belum tentu karena nyeri punggung biasa ya gitu. Oke, terima kasih sekali Dokter Alvin telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi tentang low back pain pada kita di sini dan kawan bisa di rumah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan semoga dokter lain waktu berkenan mungkin untuk hadir kembali ke podcast Bisa Sehat untuk membahas kasus atau penyakit lain di ranah rehabilitasi medik. Soalnya tadi kan sepanjang rentang hidupan manusia ya dokter, itu kan pastinya banyak sekali keluhannya gitu dokter nggih. Oke, kawan bisa, sampai di sini podcast kita pagi hari ini. Nantikan podcast selanjutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.